gimana kronologis kemarin sampai akhirnya Kak Iqbal terjadi intimidasi oleh aparat sendiri? Kekerasan mungkin ya. Awalnya tuh aku ngeliat gerbang jatuh, terus banyak yang masuk ke dalam, terus aku ngeliat ada satu orang lah diseret-seret gitu oleh pihak aparat. Eh, aku teringat waktu 2019 waktu masih jadi ketua BEM di Al Azhar, kawanku mengalami koma, kepalanya pecah waktu itu juga di demo 2019 reformasi korupsi. Akhirnya karena ketakutan itu aku masuk untuk memastikan itu temanku apa bukan. Nah benar itu temanku gitu. Jadinya aku sempat disuruh keluar sebenarnya dari area gedung DPR itu keluar. Terus saya ditanya mau ngapain, saya bilang saya mau dampingin teman saya gitu. Tidak lama berselang tiba-tiba ada kekerasan gitu yang saya alami gitu. Temen yang itu gimana kondisinya? Mukanya lumayan ini sih memar, tebam matanya. Iya. Ditahan juga nggak? Ditahan juga, tapi tadi informasi sih sudah keluar. Iya. Kak Iqbal ini kan aktivis terus mengalami kejadian ini ya. Dengan adanya kejadian seperti ini membuat Kak Iqbal bakalan trauma dengan demo-demo selanjutnya? Enggak sih, tentu tidak. Soalnya kita punya harapan gitu agar Indonesia lebih baik, demokrasi menjadi lebih baik. Dan ini pengalaman yang sangat menarik ya bagi saya. Saya jadi mengetahui bagaimana rakyat miskin, rakyat-rakyat yang tidak punya akses terhadap bantuan hukum, tidak memiliki pengetahuan tentang hukum. Jangan itu hentikan perjuangan, tetap terus. Iya, Bu, semangat Bu. Ini saya juga sama dia ditahan. Kita merasa saya jadi mengetahui bagaimana intimidasi dan kekerasan itu terjadi bagi mereka-mereka yang minim akan pengetahuan tentang haknya. Artinya kan bermalam juga di Polda ya Bang. Iya, bermalam. Perlakuannya seperti apa Bu? Di Polda sih perlakuannya baik sih sejauh ini. Aku juga didampingi sama kuasa hukum. Berapa orang mengikuti waktu semalam sama teman-teman? Kurang lebih 6 ya Pak ya? Saya tambahkan, saya kuasa hukumnya dari tim advokasi untuk demokrasi. Nah, kemarin itu Bang Iqbal itu dibawa ke Polda ini dengan ketentuan 1 kali 24 jam dengan mulai proses berita acara klarifikasi, berita acara interview sampai berita acara pemeriksaan atau BAP. Nah, 1 kali 24 jam menurut KUHAP itu sudah cukup untuk menyatakan bahwa Iqbal tidak melakukan kejahatan, tapi menyampaikan aspirasinya yang sebenarnya, menyampaikan pendapat di aksi penolakan terhadap DPR dan Presiden yang menganulir putusan MK terkait dengan pilkada pilkada. Nah, sebetulnya yang kami tunjukkan di sini adalah sudah disampaikan Iqbal tadi, ini bukan soal trauma, tapi ini adalah perjuangan untuk demokrasi, bahwa sebetulnya penyampaian pendapat seperti itu tidak layak diproses hukum, tidak layak dibawa ke kantor kepolisian, karena itu adalah hak untuk menyampaikan pendapat, hak untuk bersuara, untuk mempertahankan demokrasi dan konstitusi. Itu sebetulnya yang esensial dalam hal ini. Dari para teman-teman yang dibawa ke sini hari ini sudah dilepaskan di Polda secara bertahap karena sudah selesai dalam ketentuan 1 kali 24 jam. Itu yang bisa saya tambahkan. Saya Judianto Simanjuntak dari salah satu kuasa hukum dari tim advokasi untuk demokrasi TAUD. Untuk aparat TNI sendiri yang kemarin pelakunya mungkin siapa yang melakukan kekerasan? Saya tidak begitu bisa mengingat jelas ya, soalnya posisinya saya diintimidasi, saya disuruh duduk, seakan-akan saya tidak mempunyai hak asasi manusia. Saya disuruh buka celana, tiba-tiba dari belakang rambut saya dijambak, kuping saya dipukul, terus saya bilang jangan pakai kekerasan dong Pak. Tidak lama berselang
sepatunya itu pantofelnya menghantam muka saya gitu. Jadi saya tidak begitu jelas melihat ya. Cuman seingat saya tentara. Sempat berdarah juga atau seperti apa? Sempat berdarah. Sempat hidung saya berdarah. Saya masih bawa mungkin ini ya. Bekas tisu kalau nggak salah. Tapi ini sudah rada sedikit ya bekas tisu yang saya bawa kemarin. Tapi kemarin lebih banyak itu sampai di tangan-tangan saya. Tunjuk agak kamera. Dari hidung ya, ini salah satu tisu lah yang kemarin saya dikasih untuk membersihkan. Akan berusaha untuk menyelidiki itu nggak atau melaporkan ke polisi? Atau langkah hukumnya seperti apa mungkin? Saya serahkan mungkin ke Gimana Bang? Visum dulu. Nah, ini kan ada tindakan selain dari yang seharusnya tidak dilakukan oleh kepolisian membawa ke Polda ini, ada tindakan kekerasan yang dilakukan, yang diduga dilakukan oleh aparat yang berwenang seperti yang disampaikan tadi Iqbal tadi. Barangkali mungkin nanti ini akan kita diskusikan langkah-langkah hukum apa yang perlu nanti dilakukan, karena ini juga tergantung dari Iqbalnya sendiri dan juga kesepakatan di tim seperti apa, biar bagaimanapun itu sebuah pelanggaran hukum yang dilakukan oleh aparat keamanan, dan diduga ini adalah peristiwa pelanggaran HAM yang dilakukan oleh pejabat aparat keamanan kan seperti itu. Tapi kalau Bang Iqbal sendiri ingin memproses itu nggak atau gimana? Seperti apa ingin? Sejauh ini sih mau, cuman mungkin masih saya pikirkan dulu ya. Ya. Soalnya baru keluar, saya mau mandi gitu, udah gerah. Mungkin di dalam dikasih makan juga atau Kasih makan. treatmentnya seperti apa? Baik sih di dalam, ya lumayan. Oke, setelah nanti Visum. sudah mandi, apa lagi yang akan dilakukan setelah ini? Mungkin bertemu teman-teman saya, soalnya ada beberapa kan yang jadi korban represivitas juga. Ada yang di rumah sakit? Iya. Bagaimana nih sempat membuat khawatir ibu sebenarnya masih? Saya udah sering sih bilang ke ibu nggak usah khawatir gitu. Maksudnya biasalah perjuangan-perjuangan seperti ini. Maksudnya masih untung saya hidungnya patah gitu, bukan meninggal seperti yang lain-lain gitu atau hilang. Itu sih. Akan visum juga nanti atau seperti apa Bang? Iya, ini Baik, saya sih punya niat untuk visum, tapi saya mau CT scan dulu mungkin untuk kepala saya, soalnya kan ditendang di bagian sini dan sini kan. Nah, jadi fokus dulu untuk kesembuhan diri saya. Oke. Terima kasih ya. Ya, kasih. Semuanya. Kemudian